Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Miftahul Huda, Yeni Asriyah, Muhammad Sofyanul Khair, Citra Puspita Putri, dan Kuni Badrotus Saadah akan memaparkan simulasi cara kerja saham. Untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas 4 poin, yaitu pengertian saham, langkah-langkah menabung saham, tahap perputaran pasar saham, dan yang terakhir yaitu mekanisme atau cara kerja jual beli saham. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang pengertian saham. Saham berasal dari bahasa Arab yang diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sam, bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian kepemilikan. Di sini, saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, saham itu merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi jangka panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah menabung saham. Nah, langkah-langkah menabung saham di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu membuka rekening efek. Untuk membuka rekening untuk menabung saham harus melalui perusahaan sekuritas atau broker. Perusahaan sekuritas merupakan perusahaan anggota bursa efek yang memiliki lisensi untuk jual beli saham dan menjadi perantara antara investor dengan pasar modal. Tidak sulit menemukannya. Bank-bank besar juga bisa dipilih sebagai perusahaan sekuritas untuk jadi partner menabung saham seperti BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan perusahaan sekuritas lainnya seperti Mirai Aset Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan masih banyak lagi. Dan jika ingin memilih perusahaan lain selain bank, pastikan dulu perusahaan tersebut terpercaya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu, untuk membuka rekening saham, kamu tidak perlu mendatangi langsung kantor BEI. Sekarang, pembukaan rekening bisa dilakukan secara online. Kamu hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP atau paspor, kartu NPWP, fotokopi buku tabungan, fotokopi kartu keluarga, dan meterai 6.000. Lanjut ke tahap kedua, yaitu pilih nominal dana dan sahamnya. Di sini kita bisa mulai memilih saham dimulai dari nominal yaitu 100.000. Selanjutnya yaitu melakukan top up dana ke rekening yang telah dibuat. Nah, dana yang diisi ke rekening tersebut akan dipergunakan untuk membeli saham di bursa efek. Setelah mengisi rekening dengan sejumlah uang, kamu akan diberikan ID sebagai akses ke aplikasi jual beli saham di smartphone atau laptop ataupun jika ingin langsung berinvestasi. Lalu setelah itu, saham yang ingin dimiliki bisa dipilih dengan bebas. Kamu bisa bertanya langsung ke perusahaan sekuritas mengenai perusahaan apa yang paling menguntungkan untuk dibeli sahamnya. Setelah menetapkan saham yang ingin dibeli, kemudian masukkan jumlah pembelian yang minimal 1 slot atau 100 lembar. Waktu pembelian saham harus sesuai dengan aturan waktu yang ada. Untuk hari Senin hingga Jumat, biasanya bursa saham dibuka mulai pukul 9 sampai pukul 12 dan pukul 1:30 sampai pukul 4:15. Lalu, setelah memilih nominal dana dan sahamnya, yaitu tahap ketiga, setor dana secara periodik. Investor harus menyetorkan dana dalam jumlah yang disepakati secara rutin tiap bulannya. Dengan begitu, jumlah tabungan saham bisa terus bertambah dan bisa membeli saham di perusahaan lain juga. Untuk tahap keempat, investor harus membeli saham secara rutin setiap periodiknya. Lalu di tahap kelima, investor bisa langsung mulai menabung sahamnya secara rutin.
Lanjut ke pembahasan ketiga kita, yaitu tahap perputaran pasar saham. Nah, di sini tahap perputaran pasar saham memiliki 4 tahap. Tahap 1 accumulation, yaitu awal dari tren naik atau uptrend atau bisa disebut juga bullish. Dapat juga dikatakan bahwa tahap 1 ini adalah dasar dari sebuah tren sedang turun atau sedang marak-maraknya dengan sangat kuat. Pada tahap ini, biasanya para pembisnis saham besar seperti manajer investasi dan perusahaan reksadana dan perusahaan itu sendiri akan mulai membeli saham. Jadi, jika mendengar ada perusahaan yang mulai melakukan pembelian kembali saham mereka setelah periode panjang dari tren turun, dapat dianggap bahwa pembelian kembali ini adalah tanda bahwa pasar sedang dalam tahap 1. Tapi, biasanya para pembisnis saham kecil atau yang biasa disebut retail tidak memiliki informasi apa-apa pada tahap 1 ini. Sehingga mereka tidak akan ikut serta dalam pembelian saham tahap 1 ini. Karena di tahap 1 ini pun pembelian saham masih penuh ketidakpastian, sehingga pembisnis saham retail masih akan takut untuk membeli saham pada tahap 1 ini. Di tahap kedua, yaitu markup, yaitu kondisi di mana tren sedang naik atau uptrend sudah terlihat oleh semua pembisnis saham, baik pemain besar atau retail, perusahaan kecil. Pada tahap ini, semua pembisnis saham berebut untuk membeli saham sehingga mendorong harga saham itu naik dengan cepat. Tahap 2 ini adalah saat yang paling tepat untuk membeli saham karena pasar telah mengkonfirmasi akan sebuah tren naik yang sangat kuat. Mungkin Anda berpikir seharusnya pembelian terbaik dilakukan pada tahap 1, tapi itu tidak benar karena ketidakpastian dalam tahap 1 masih sangat besar. Ada kemungkinan yang besar bahwa yang terjadi di tahap 1 itu palsu, sehingga harga saham masih akan lebih turun lagi. Jika dana kita tidak cukup besar, seperti halnya para pembisnis saham besar, maka lebih baik menunggu terjadi tahap 2, di mana tren naik setelah dikonfirmasi. Jadi, baik pembisnis besar ataupun pembisnis kecil dapat mengantisipasi apakah saham itu nantinya akan naik atau turun tergantung dari tahap kedua ini. Lalu di tahap ketiga, yaitu distribution, tahap yang sangat membingungkan setelah terjadinya tren naik yang sangat kuat di tahap kedua tadi. Pergerakan pasar sangat tidak tertebak apakah akan turun naik atau berubah arah menjadi tren turun. Pada tahap ini akan banyak pembisnis saham yang membeli saham karena kerakusan yang timbul akibat sebelumnya atau yang di tahap kedua tadi. Nah, pada tahap ini para pembisnis saham banyak yang mengabaikan hasil dari analisis. Mereka akan terus membeli saham hanya dengan asumsi bahwa harga akan terus naik tanpa mendasari keputusan tersebut dengan analisis. Mereka berasumsi bahwa pasar tidak mungkin turun. Dapat dikatakan bahwa tahap 3 ini adalah puncak dari sebuah tren naik yang sangat kuat. Puncak berarti setelahnya kan terjadi penurunan. Ini menggambarkan betapa berbahayanya tahap ketiga ini. Banyak para pembisnis saham terjebak keserakahan pada tahap ini sehingga ketika memasuki tahap keempat mereka kehilangan banyak uang atau bahkan bisa bangkrut. Jadi bagi para investor harus benar-benar mengetahui apakah saham itu nantinya akan turun atau tidaknya, sehingga kita bisa meminimalisir kehilangan atau bahkan bangkrut dalam berinvestasi.
Dan yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu markdown. Tahap keempat yaitu tahap tren turun, di mana harga saham akan turun dan turun. Pada tahap ini, harga saham akan turun dengan sangat cepat. Kekuatan jual akan sangat kuat sehingga mustahil mengharapkan harga akan naik pada tahap ini. Pada tahap ini akan sulit untuk menjual saham karena semua orang sedang panik jual dan tidak ada yang mau untuk membeli saham. Jadi dapat terlihat betapa pentingnya untuk menyadari tahap ketiga tadi dan menjual saham pada tahap itu. Karena jika menunggu untuk menjual pada tahap keempat, kita akan kesulitan untuk mencari pembeli dan pada akhirnya kita akan dapat melihat harga saham kita terus turun tanpa dapat berbuat apa-apa. Pada tahap ini, kita seharusnya tidak perlu melakukan aktivitas bisnis saham. Pada tahap ini, kita seharusnya hanya perlu menunggu hingga pasar memasuki tahap 1 atau tahap 2 kembali, sehingga kita bisa membeli saham dari perusahaan lain. Oke, untuk pembahasan terakhir kita yaitu tentang mekanisme atau cara kerja jual beli saham. Berikut merupakan tahapan dalam cara kerja jual beli saham. Yang pertama, perusahaan menerbitkan sejumlah saham dan melepas sahamnya di bursa saham. Yang kedua, investor membeli saham melalui broker. Makin banyak investor yang membelinya, maka harga saham pun pasti akan naik. Yang ketiga, pemegang saham bisa menjual sahamnya ke investor lain. Lalu yang keempat, jika menjual saham saat harga saham naik, maka ia akan mendapat keuntungan atau dividen, begitupun sebaliknya. Yang terakhir, investasi harus dikeluarkan, yaitu jumlah lembar saham yang akan dibeli dan dikalikan dengan harga saham per lembar. Keuntungan atau dividen yang diperoleh yaitu dividen per lembar saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Begitu pula dengan kerugian, yaitu kerugian per lembar saham dikali jumlah lembar saham yang dimiliki. Berikut merupakan skema dari proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Dapat dilihat pada gambar, terdapat lantai bursa, lalu ada juga pemisah antara proses perdagangan dan proses penyelesaian. Nah, di sini untuk trader atau investor yang baru saja ingin membeli saham, dapat dilihat prosesnya dari sebelah kiri. Seorang trader atau investor apabila ingin membeli saham dari suatu perusahaan, maka ia harus menjadi anggota dari suatu perusahaan tersebut melalui BAE atau Biro Administrasi Efek. Apabila trader sudah menjadi anggota, maka ia dapat membeli saham perusahaan tersebut dan mentransfer dana sesuai saham yang dibeli melalui KCI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu, setelah trader memiliki saham dan ingin menjualnya kembali untuk mendapatkan dividen kembali, maka ia menjual sahamnya melalui JATS, yaitu Jakarta Automated Trading System. Menjual saham paling bagus yaitu pada tahapan kedua seperti yang tadi telah saya jelaskan, karena pada tahap kedua harga saham sudah terkonfirmasi dan pastinya harga saham akan naik karena banyak investor baik perusahaan besar atau kecil akan membelinya. Trader yang menjual sahamnya melalui JATS akan mendapatkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya di tahap kedua. Lalu, pembeli saham akan membayar harga saham sesuai dengan slot yang dibelinya dengan mentransfer dana melalui KCI. Setelah itu, penjual saham akan melakukan transfer efek di mana dana tersebut tidak hanya berupa keuntungan biasa, namun dana yang telah ditransfer dari pembeli tadi akan diputar kembali untuk membeli saham di perusahaan lain, sehingga penjual saham tersebut dapat memperoleh keuntungan secara terus-menerus secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, di sini terdapat contoh keuntungan atau kerugian dari jual beli saham. Ini berlaku jika Anda berniat bisnis trading saham. Jika tidak memarkir saham Anda menunggu dividen, keuntungan yang didapat atau kerugian yang diderita berdasar seberapa sering Anda melakukan transaksi. Misalnya, Anda menginvestasikan modal untuk membeli 200.000 lembar saham senilai Rp2.000 per lembar. Karena banyak yang berminat, nilai saham Anda akan naik jadi Rp2.050 per lembar. Anda lalu menjual separuh atau 100.000 saham dan menahan separuhnya. Maka keuntungan yang Anda dapat adalah 2050 dikurangi 2000 dikali 100.000 sama dengan 5 juta. Jika Anda menjual semuanya, maka keuntungan Anda adalah 10 juta. Kalau misalnya ternyata nilai saham turun, misalnya dari Rp2.000 turun menjadi Rp1.950, bagaimana? Anda bisa menahan dan berharap besok harganya akan naik atau nekat menjualnya karena tidak ingin rugi terlalu banyak jika harga saham tersebut terus merosot. Jika Anda menjual semua saham Anda saat harga saham turun pada level 1, yaitu 1950, maka kerugian yang Anda tanggung adalah 2000 dikurangi 1950 dikali 200.000, yaitu sama dengan 10.000. Dengan asumsi dalam setahun Anda melakukan 10 transaksi dengan nilai keuntungan atau kerugian sama, yaitu 10 juta per transaksi. Maka laba yang Anda dapatkan atau kerugian yang Anda tanggung adalah 10 kali 10 juta, yaitu 100 juta per tahun. Ya, sekian pemaparan mengenai simulasi cara kerja saham dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.